produk kita, yaitu seblak untuk memenuhi syarat ujian akhir semester. Yang beranggotakan Panitia Amalia, Eldi Nafisa, Devia Rahmawati. Di sini saya Panitia Amalia akan menjelaskan tentang perkenalan produk, yaitu produk yang akan saya jelaskan tentang seblak. Nah, semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, terutama dalam kebutuhan pangan, maka semakin meningkatnya pula keanekaragaman kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal makanan. Di Indonesia mempunyai banyak sekali keanekaragaman makanan, dan setiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri, dilihat dari sosial, budaya, tingkat laku, atau dari segi kebiasaan. Usaha penjualan seblak ini merupakan usaha kecil yang dijalankan untuk sementara dalam menambah pemasukan kebutuhan hidup sehari-hari. Jika usaha ini berhasil atau sukses dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka saya akan memperbesar usaha ini dengan membuka usaha di berbagai daerah atau tempat lain. Menciptakan dan mengembangkan makanan khas Bandung yang kenyal dan beda sehingga dapat disukai oleh masyarakat Jakarta dengan membuat seblak yang beraneka ragam dengan berbagai hiasan-hiasan makanan lainnya yang dicampur sesuai dengan kesukaan konsumen yang membeli dengan tujuan usaha memperoleh penghasilan atau pendapat tambahan, mengisi waktu luang, memenuhi kebutuhan jajanan untuk masyarakat, memanfaatkan peluang usaha yang ada. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Nah, dari pasar keseluruhan, makanan seblak ini saya tujukan untuk semua golongan usia yang berada di kota Jakarta yang suka dengan kebiasaan mengkonsumsi jajanan yang pedas. Di kalangan orang tua pun cukup banyak menyukai seblak. Produk yang saya pilih ini mempunyai rasa yang gurih, asin serta pedas, bisa disesuaikan dengan jenis permintaan konsumen, di mana cita rasa seperti ini pada umumnya sesuai dengan lidah orang Indonesia yang menyukai cita rasa khas bumbu rempah-rempah yang mempunyai aroma yang dapat mengundang selera. Kemudian ada rencana penjualan. Mencari lokasi yang strategis, ramai dan cocok untuk berjualan, membuat tempat makanan seblak yang nyaman dan cocok untuk para anak muda yang menghabiskan waktunya, terutama di dekat sekolah, kampus, bahkan perkantoran. Kemudian ada penetapan harga jual. Untuk harga jual seblak setengah porsi dihargai dengan harga Rp10.000. Kemudian untuk harga seblak satu porsi dihargai dengan Rp20.000. Nah, produk seblak ini makanan yang berupa terbuat dari berbagai macam bahan dengan cita rasa yang berbeda dari produk lain yang sudah tidak asing lagi kita dengar atau dijumpai di daerah kota Jakarta. Nah, untuk membuat seblak ini, peralatan yang harus dibutuhkan itu yang pertama ada kompor, gas, tempat memasak seblak seperti wajan atau panci, dan peralatan makan. Untuk bahan baku untuk pembuatan seblak ini ada bawang putih, kencur, cabai rawit, garam atau penyedap lainnya, telur, daun bawang, atau bahan yang ingin diseblak seperti kerupuk, bakso, makaroni, ceker ayam, tulangan, sosis, somai kering, dan lain-lain sesuai dengan selera masing-masing. Untuk lokasi usahanya, kita harus mencari lokasi usaha yang strategis, yang bisa dijangkau oleh masyarakat seperti dekat sekolah-sekolah, dekat pabrik, dekat kantor, atau lokasi yang mudah dicari dan mudah untuk kendaraan juga. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Kemudian ada cara melobi konsumen agar tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Yang pertama, kita harus menyediakan gagasan dan sudut pandang baru. Saat konsumen tidak tahu apa yang harus dilakukan saat membeli produk, Anda harus mampu memberikan pandangan dan saran yang dapat membantu mereka untuk menentukan pilihan produk yang akan dibelinya. Yang kedua, ada mau kerjasama. Kebanyakan konsumen benar-benar tidak mau Anda hanya menjadi penjual barang. Sekalipun barangnya menarik, mereka ingin Anda membantunya memilih barang. Anda harus lebih responsif terhadap benda-benda yang menarik konsumen. Yang ketiga, percaya diri akan kemampuan Anda. Jika Anda tidak bisa meyakinkan konsumen bahwa Anda dan perusahaan Anda dapat memberikan hasil yang menjanjikan, konsumen tidak akan pernah membeli produk Anda. Konsumen tidak akan percaya diri pada Anda kalau Anda tidak percaya diri. Yang keempat, ada dengarkan konsumen dengan baik. Ketika para konsumen menyampaikan yang ia butuhkan, dengarkan dengan baik, jangan memotong apa yang dia katakan dan serta-merta memberikan pandangan Anda. Ini bukan tentang Anda, tapi melainkan tentang konsumen. Yang kelima, ada pahami kebutuhan konsumen. Mencocokkan apa yang ditawarkan perusahaan dan diinginkan konsumen itu tidak cukup. Anda harus memahami kebutuhan pribadi konsumen dan membuat mereka yakin membeli produk Anda, dan Anda akan memberikan produk yang terbaik. Yang keenam, ada bantu konsumen menghindari potensi kerusakan barang.
Saat membeli barang, konsumen ingin tahu masalah-masalah yang akan timbul dari produk yang ia beli dan bagaimana cara mengatasinya. Untuk itu, sebagai penjual Anda harus memberitahu kepada konsumen soal cara untuk meminimalisir kerusakan diri produk yang dibeli. Ketujuh, ada menyediakan 1000 solusi. Yang diinginkan konsumen adalah kemampuan Anda menjelaskan dan mengusulkan solusi efektif. Hal ini bisa menjadi salah satu cara memenangkan persaingan penawaran produk. Yang kedelapan, ada jelaskan proses pembelian produk. Konsumen tak suka jika penjual bicara panjang lebar soal harga, diskon, jumlah biaya yang harus dia bayar, dan lain-lain. Anda harus memberitahu calon pembeli dengan bahasa sederhana semua komponen pembelian dan bagaimana cara membayarnya. Yang kesembilan, ada dekati konsumen. Secara tidak langsung, setiap situasi pembelian menciptakan kedekatan antara dua orang yang saling percaya, pembeli dan Anda sebagai penjual. Yang ke-10, jangan halangi konsumen membeli di tempat lain. Anda harus bisa membutuhkan produk Anda lebih murah daripada membeli produk yang sama di tempat lain. Namun, Anda tetap harus membiarkan konsumen menggunakan haknya membeli dari tempat lain. Ingat, jangan pernah paksa konsumen Anda. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, berikutnya ada riset konsumen yang diarahkan setelah konsumen membeli produk. Setelah saya riset kepada konsumen yang telah membeli sebelah kami, katanya rasanya sudah pas, namun ada beberapa topping yang kurang. Jadi menurut pendapat mereka ingin kami menambahkan beberapa topping yang lebih banyak agar mereka bisa lebih bebas memilih topping berbagai macam. Selanjutnya ada cara menghadapi hambatan lobby dan negosiasi pada saat proses transaksi. Jika negosiasi Anda tidak terpenuhi, sikap yang harus Anda lakukan yaitu menghargai keputusan yang disepakati. Karena hasil negosiasi adalah hasil kesepakatan yang sudah disetujui oleh masing-masing pihak. Yaitu ada tetapkan tujuan dan tuliskan. Anda perlu memikirkan aspek kesepakatan yang tidak bisa dinegosiasikan dan apa yang bisa Anda berikan saat bernegosiasi. Dalam proses negosiasi, Anda harus bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang berada di luar tujuan Anda. Memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang Anda inginkan adalah hal yang perlu Anda lakukan dalam semua jenis negosiasi. Saat lawan membuat permintaan yang tidak masuk akal, Anda harus kembali lagi ke tujuan awal sebelum mulai bereaksi. Dan ada pemahaman dengan posisi lawan Anda. Jika Anda paham dengan posisi lawan, maka Anda bisa membuat argumen yang lebih meyakinkan dan meningkatkan peluang Anda memenangkan negosiasi. Luangkan waktu untuk mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, lalu riset dan identifikasi pendapat yang akan digunakan. Misalnya, Anda ingin melakukan negosiasi gaji, itu artinya Anda harus mengetahui apa kualifikasi yang dimiliki dan keterampilan apa yang dibutuhkan agar bisa mendapatkan posisi seperti yang akan diminta. Melakukan riset sebelum bernegosiasi akan mencegah Anda meminta sesuatu yang tampak tidak pantas dan tidak sopan untuk dilakukan. Bidik target yang tinggi tapi masuk akal. Lakukan penelitian untuk mengetahui dasar negosiasi yang akan Anda gunakan. Kami sangat menyarankan Anda untuk meminta lebih dari yang diharapkan. Hal ini bermanfaat agar lawan Anda memiliki ruang untuk bernegosiasi. Misalnya saja seperti ini, Anda tertarik untuk membeli rumah dengan harga 1 miliar. Setelah melakukan penelitian di pasar dan menilai properti yang akan dibeli, maka Anda memutuskan akan memudahkan dana sekitar 50 juta untuk memperbaiki rumah tersebut sebelum bisa ditinggalkan. Penjualan rumah pasti sudah menetapkan harga yang lebih tinggi, maka Anda bisa membuat tawaran sekitar 800 juta dan menyebutkan faktor perbaikan yang perlu Anda lakukan dalam negosiasi. Jika kedua pihak jujur, maka situasi win-win akan dengan mudah ditetapkan. Lalu, berfokus pada masalah. Selama proses negosiasi, Anda bisa saja mudah terjerat dalam berbagai kebutuhan dan melupakan tujuan Anda dalam bernegosiasi. Tetaplah berfokus pada masalah dan tujuan Anda dapatkan. Dengan demikian, Anda bisa mendapatkan kesepakatan yang saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Hal yang penting dalam negosiasi adalah kemampuan Anda untuk berkomunikasi dan menyampaikan pesan kepada lawan bicara. Jika Anda belum memiliki keterampilan bicara atau komunikasi yang baik untuk menenangkan proses negosiasi, maka Anda bisa melatih keterampilan. Sekian materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.